Kita akan membahas tentang apa itu manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Mari kita bahas apa yang dimaksud manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terbentuk dari dua kata yaitu manajemen dan pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manajemen pendidikan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen, dan apa yang dimaksud dengan pendidikan itu. Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara garis besar, fungsi manajemen merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur SDM, sampai dengan pengendalian. Manajemen disebut inti dari administrasi, karena administrasi memanajemen semua aspek dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi bagian penting dalam kegiatan mengatur jalannya suatu kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas utama manajemen adalah menentukan cara terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai. Manajemen yang baik akan berupaya untuk mencapai suatu tujuan secara ekonomis, berusaha mempergunakan sarana secara produktif dan menyediakan sumber daya semurah mungkin. Sedangkan tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Bisa disimpulkan bahwa pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Lantas apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pada dasarnya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata didik, dan mendapat imbuhan pe, dan akhiran an, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu pendidikan ialah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Hawthorne, adalah proses yang terus-menerus abadi, dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada fituhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Dari beberapa pengertian pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Kita sudah mengetahui tentang apa yang dimaksud manajemen dan pendidikan. Lantas, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Menurut Sulistiorini, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan,
untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Ada 5 fungsi manajemen, antara lain adalah: yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Ketiga, pengarahan atau briefing. Yang keempat, koordinasi. Dan yang kelima adalah pengendalian. Sedangkan unsur-unsur manajemen pendidikan antara lain yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen dalam dunia pendidikan menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk menjamin kualitas pendidikan, agar betul-betul nampak outcome-nya. Namun masih banyak lembaga pendidikan yang masih mengelola seadanya tanpa manajemen yang bagus. Ruang lingkup menurut objek garapan meliputi manajemen siswa, personil sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas dan komunikasi pendidikan. Penerapan manajemen sekolah dengan kualitas pendidikan memiliki hubungan yang signifikan karena jika manajemen di dalam sekolah berjalan dengan baik, maka kualitas pendidikan siswa dan staf sekolah akan mengalami peningkatan. Contohnya antara lain yaitu, dengan cara mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Serta memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan yang baik itu adalah yang mempunyai perencanaan untuk maju dan berkembang tertuju pada tujuannya. Adanya pengorganisasian sebuah tindakan yang mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara individu atau kelompok dalam manajemen pendidikan tersebut, yaitu dengan adanya pelaksanaan atau actuating. Fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol, hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Pendidikan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik karena pendidikan dapat meningkatkan segenap potensi peserta didik menjadi sosok sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas bagi suatu bangsa.